Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aljosa Frantoni. Selamat pagi sahabat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi ini. Semoga di pagi ini kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat, serta siap untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita ambil waktu saat hening sejenak. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kembali di pagi ini kami beroleh kebaikan kasih Tuhan dengan diizinkan bangun dan bersiap melanjutkan hidup pada hari ini. Kami juga bersyukur karena semalam Tuhan telah menyertai istirahat tidur kami, sehingga di pagi ini keadaan tubuh boleh menjadi lebih segar kembali. Sebentar kami juga akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dan mampukan kami ya Roh Kudus. Buatlah kami mengerti, memahami, dan pastinya dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita angkat sebuah pujian dari PKJ nomor 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Dari
Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini didasarkan dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-37. Lukas pasal 12 ayat yang ke-37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat, ada banyak orang dalam kehidupan ini yang mencari cinta. Mereka yakin bahwa cinta itu dapat menyelamatkan dunia, bahwa cinta itu menjadikan hidup lebih bermakna dan berharga. Namun demikian, betapa sedikitnya orang yang memahami apa makna cinta yang sesungguhnya dan bagaimana cinta itu tumbuh dalam hati seorang manusia. Seringkali orang-orang menyamakan cinta dengan sikap baik, kemurah hatian, anti kekerasan, atau bentuk pelayanan. Padahal itu semua bukanlah cinta. Cinta itu bersumber dari kesadaran. Hanya bila kita sadar melihat seseorang sebagaimana adanya sekarang, bukan karena sebagaimana dalam ingatan, keinginan, bayangan, atau perkiraan kita dapat sungguh-sungguh mencintainya. Bisa jadi bukan pribadinya yang kita cintai, melainkan gagasan yang ada dalam pikiran kita itu mengenai siapa dia. Kita mencintai seseorang sebagai objek keinginan kita, bukan dia apa adanya. Oleh karena itu, tindakan cinta yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan melihat pribadi, objek atau realitas yang akan kita cintai itu sebagaimana adanya dirinya. Bukankah cara mencintai yang demikian yang ditunjukkan Tuhan kepada kita? Tuhan itu mencintai kita apa adanya. Bukan karena kita ganteng, kita cantik, kita pintar, kita kaya, kita kuat, dan sebagainya. Tidak. Mencintai itu adalah soal melepaskan segala keinginan, segala prasangka, ingatan, dan cara pandang yang serba pilah-pilih. Mari periksalah diri kita, sahabat. Ketika kita bermaksud melayani seseorang atau mengasihi seseorang yang belum pernah kita kenal, kebutuhan orang itu atau kebutuhan kita yang menjadi pusat pemenuhannya. Sebab unsur pertama dalam cinta adalah sungguh-sungguh melihat orang lain. Hal kedua, soal bagaimana cara mencintai yang baik, yang sama pentingnya adalah dengan melihat diri sendiri. Mari kita sadari dan periksa diri kita. Periksa motivasi, emosi, kebutuhan, ketidakjujuran, ego, serta kecenderungan kita untuk menguasai dan mengelabuhi orang lain. Bila kita telah mampu menyadari orang lain dan diri kita sendiri, kita akan mengetahui makna cinta yang sesungguhnya. Hamba-hamba yang dikisahkan dalam bacaan Alkitab kita hari ini menampilkan bagaimana cinta itu diwujudkan. Sebagai seorang hamba, apa yang mereka lakukan dengan berjaga-jaga menanti tuannya datang, mereka lakukan bukan dalam bayang-bayang perasaan takut. Takut jika kedapatan tidak berjaga-jaga dan kemudian dihukum. Tidak. Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba itu merupakan wujud pengenalan mereka kepada tuannya. Mereka tahu seperti apa tuannya, kapan tuannya akan datang, dan tahu apa yang disukai oleh tuannya. Semua pengenalan itu muncul karena hamba-hamba tersebut mengasihi tuannya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kisah tersebut adalah sebuah perumpamaan. Allah diandaikan sebagai sang tuan, sementara hamba-hamba itu adalah umatnya, kita. Sebagai umat Allah, pengikut Kristus, mestinya kita sudah mengenal Tuhan kita dengan baik. Kita tahu apa yang menjadi ajaran dan kehendaknya.
Kita tahu bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan sebagai pengikutnya. Namun, sudahkah kita berjaga-jaga seperti para hamba itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita? Sudahkah kita menjalani kehidupan dengan bijaksana sebagai wujud cinta kita pada Allah dan pada ciptaannya? Atau kita masih menjalani kehidupan dalam bayang-bayang ketakutan, prasangka, dan hukuman, sehingga yang kita lakukan tidak mendatangkan damai sejahtera dalam hati dan hidup kita sehari-hari. Mari kita renungkan. Amin. Mari bersama kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami beroleh kembali kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang senantiasa menolong di dalam kami, menyempurnakan, memperbaiki kehidupan kami setiap harinya. Tuhan pada saat ini mengingatkan kami bahwa kami sebagai ciptaan Tuhan, sebagai pengikut dan umat Tuhan, kami harus menyatakan cinta seperti yang Tuhan telah teladankan kepada kami. Biarlah kami boleh mencintai Tuhan, mencintai kehidupan dengan tulus. Bukan karena apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, sehingga kami berpura-pura untuk mencintai orang lain dan mencintai Tuhan. Ampuni ya Tuhan, bila mana kami masih terjatuh pada kesalahan, dosa yang demikian. Kami rindu untuk Tuhan perbaiki, Tuhan tolong menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi. Tuhan, pada saat ini kami juga bersama-sama ingin menaruh harapan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan yang kami jalani, pemeliharaan, pertolongan dan pimpinan dari Tuhan senantiasa memampukan kami di dalam melewati setiap pergumulan, persoalan kehidupan kami masing-masing. Biarlah juga Tuhan yang menolong kami sebagai persekutuan jemaat GKKI Tumapel ini untuk boleh tetap saling memperhatikan, saling menolong, dan juga bersama-sama menumbuhkan iman kami. Sehingga kami boleh menjadi persekutuan yang erat, persekutuan yang menyatakan kasih dan ajaran Tuhan di dalam kehidupan sekitar kami. Tuhan, kami juga bersama-sama mendoakan, biarlah para pelayan Tuhan boleh melaksanakan, melayani Tuhan dengan sebaik mungkin, sehingga kehidupan menggereja di GKI Tumapel boleh semakin terus berkembang dan melebarkan karya pelayanan untuk memuliakan dan menyatakan kasih Tuhan kepada masyarakat di sekitar kami. Bila mana sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami memohon dan menyerahkan aktivitas hidup kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.